sore, salam sejahtera untuk kita semua. Halo. Halo. Ya. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang Bapak dapatkan pada sore hari ini untuk berdiskusi dengan kami membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Seperti kita ketahui, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara dalam mempertahankan eksistensi bangsa yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saya tidak panjang lebar untuk berkomentar. Saya ada sedikit pertanyaan Pak. Yang pertama itu Pak, bagaimana bentuk kesiapsiagaan bela negara di lingkup dinas pertanian, terkhusus pada profesi kami sebagai penyuluh pertanian? Oh ya, jadi ini sudah termasuk implementasi ya. Implementasi yang dimiliki oleh seorang penyuluh, karena ini penyuluh juga membawakan nama dinas. Ya. Penyuluh itu adalah wajah dinas pertanian di lapangan, karena kita sudah satu OPD. Ya, hal-hal yang harus dimiliki seorang ASN, terutama penyuluh ini adalah harus mencerminkan 5 nilai daripada implementasi bela negara itu. Ya. Misalnya yang pertama mengenai cinta tanah air ya. Cinta tanah air itu misalnya indikatornya menjaga nama baik bangsa dan negara. Ya. Kalau kita misalnya menjaga nama baik BPP, menjaga nama baik Dinas Pertanian. Nah, jadi itu harus diwujudkan. Jangan sampai karena perbuatan kita, ya, nama dinas tercoreng. Wah, memang dari Dinas Pertanian itu begitu. Padahal satu orang yang berbuat. Ya. Kemudian kita harus mengedukasi kepada petani, misalnya menggunakan produk dalam negeri. Ya, produk dalam negeri misalnya ada pupuk ya, misalnya ada pupuk yang dibuat dalam negeri, buatan anak bangsa, ya itu yang harus kita sampaikan ke petani. Jadi informasi-informasi seperti itu, referensi harus kita miliki. Kemudian kita harus nilai berikutnya itu sadar berbangsa dan bernegara ya. Jadi sadar berbangsa dan negara itu seorang penyuluh itu harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu berdasarkan undang-undang yang ada. Ya, jadi harus berdasarkan peraturan yang ada. Itu ada salah satu juga implementasi daripada sadar berbangsa dan negara. Kemudian disiplin waktu, ya. Kemudian menguasai tupoksinya. Kemudian mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ya, kemudian sikap rela berkorban. Ya, rela berkorban ini misalnya mendahulukan itu kepentingan misalnya kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi kita. Ya. Jadi jangan sampai karena kepentingan pribadi kita menyepelekan daripada kebersamaan daripada kelompok. Ya, karena mungkin ada keuntungan yang kita mau ambil. Ya, itu yang harus kita ingat dari sekarang. Kemudian seorang penyuluh juga itu mempunyai kemampuan, kemudian integritas dan kepercayaan yang tinggi. Ya, jadi kita ASN itu harus percaya diri. Jangan kita mau dikalah sama petani. Ya. Kemudian apapun yang disampaikan petani, kita harus ada artinya secara kasar, ada yang kita bisa tangkis. Ya. Jangan mati bola sama kita. Jadi bagaimana caranya? Misalnya ini adalah implementasi kemampuan awal bela negara ini ya harus membekali diri dengan segala pengetahuan ya, selalu mengupdate pengetahuan. Ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi saya rasa di sini penyuluh sebagai ujung tombak pertanian bukan hanya mengakomodir tentang ilmu pertanian, tapi juga mengimplementasikan sikap bela negara untuk mempertahankan eksistensi di lapangan. Seperti itu ya Pak? Betul. Ya, terus saya lanjut pertanyaan kedua Pak.
mengapa kesadaran bela negara sangat diperlukan dalam mempertahankan eksistensi suatu negara dalam kaitannya lingkup pertanian. Oh ya, jadi sikap itu memang harus dimiliki karena sikap bela negara ini menyangkut juga dengan bagaimana satu keutuhan bangsa. Dalam hal ini kalau misalnya kita tarik ke dalam tugas kita, bagaimana keutuhan masyarakat yang kita bina. Ya. Jangan sampai kita datang justru menjadi pemecah di dalam kelompok-kelompok yang ada di wilayah kerja kita atau masyarakat secara umumnya. Ya, karena hal-hal ini sudah pernah terjadi ya. Mungkin tidak ada di Mamasa tetapi di daerah lain, bahwa karena seorang ASN atau seorang penyuluh itu justru membuat masyarakat di dalam situ menjadi terpecah-pecah. Karena misalnya karena faktor kepentingan pribadi, kelompok, ataupun bisa juga karena praktek-praktek politik yang tidak sehat di dalamnya. Seperti itu. Jadi seorang ASN harus mewujudkan nilai bela negara itu, mengimplementasikan nilai implementasi bela negara supaya masyarakat yang kita bina itu tidak terpecah-pecah tetapi menjadi kuat. Terus pertanyaan saya yang ketiga Pak, mungkin ini juga pertanyaan terakhir dari saya. Apa upaya yang dapat dilakukan Dinas Pertanian untuk membuat masyarakat khususnya petani sadar akan pentingnya bela negara? Oh ya, jadi dalam setiap pelaksanaan tugas kita yang tercermin dari sikap kita ini sebagai ASN adalah sikap bela negara, dan pasti itu akan ditiru oleh petani kalau kita yang bersikap sesuai dengan nilai-nilai dalam bela negara. Jadi semua yang kita bina ini harus diajak untuk bagaimana mempertahankan negara ini, ya. Misalnya dari sisi ketahanan ketahanan pangan, ya, ketahanan pangan. Jadi kita harus mengedukasi kepada petani bahwa kalau pangan ini betul-betul disepelekan, bangsa ini pasti akan menjadi lemah, ya. Karena seperti disampaikan oleh Soekarno, ya, bahwa hidup dan matinya bangsa ini ditentukan oleh pertanian atau pangan, ya. Kapan pangan disepelekan, pasti hancur negara ini, ya. Kemudian itu yang harus disampaikan ke petani, diberikan semangat dan motivasi dalam hal untuk bagaimana mereka tetap semangat dalam mengusahakan tanaman yang didayakan. Ya, seperti itu, ya. Tanggapan saya Pak, mungkin tugas seorang penyuluh pertanian itu sangat vital Pak, Ya. karena dia yang berhubungan langsung dengan para petani. Betul. Karena kita ini adalah dari diskusi ini Pak, sedikit saya berikan kesimpulan bahwa nilai-nilai bela negara itu sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh warga negara, khususnya sebagai profesi kami penyuluh pertanian, berarti ke petani, sebagai upaya memperkuat militansi sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman guna mewujudkan ketahanan pangan ke depan. Mungkin itu saja Pak yang bisa, dan terima kasih Pak atas kesempatan Bapak untuk berdiskusi pada hari ini. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom. Sore. Shalom.